Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Arla Fadila. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan final tentang PPDB. Kemarin kita sudah bahas tentang jadwal PPDB dan kalian sekarang sudah mendapatkan username dan password. Silakan coba untuk mengisi data diri dan mengisi titik koordinat rumah. Jangan khawatir, beberapa teman-teman kalian sudah mencoba mengisi tapi tidak bisa update data karena sudah di-set dari website, itu sedang maintenance. Jadi nanti beberapa hari kemudian data sudah bisa selesai. Jadi antara data kakak dengan wilayah itu akan sama. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan persyaratan PPDB menuju pemilihan jalur. Persyaratan PPDB. Ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum semua jalur harus dipenuhi. Pertama ijazah, kemudian akte kelahiran, kartu keluarga. Ini wajib 1 tahun di lokasi. Jadi misalnya kita pindah ke wilayah lain, kartu keluarganya harus 1 tahun. Jika di bawah 1 tahun itu tidak bisa dilayani untuk jalur zonasi. Tapi untuk jalur non zonasi itu bisa dipakai. Selanjutnya rapot dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini jangan khawatir, nanti akan diberikan ketika kita daftar ulang. Surat tanggung jawab mutlak orang tua itu bermaterai, jadi akan dibuatkan setelah kita lulus dan daftar ulang. Baik, bisa dipahami? Jadi syarat umum ini harus terpenuhi oleh semua jalur. Kita akan masuk ke jalur khusus. Yang pertama, untuk jalur KETM atau afirmasi harus melampirkan kartu program penanganan kemiskinan. Ada 3 ya, ada KIS, kartu Indonesia Sehat, ada KKS, kartu keluarga sejahtera, dan KIP, kartu Indonesia Pintar. Nah, semuanya harus dilampirkan. Lebih banyak lebih bagus. Selanjutnya untuk jalur afirmasi, jika, mohon maaf, keluarga yang korban bencana alam harus melampirkan surat keterangan domisili dari RT RW setempat. Selanjutnya, bagi jalur perpindahan orang tua atau anak guru harus melampirkan surat tugas. Jadi ini yang menjadi bukti sah bahwa kita mengikuti orang tua dan lengkapi dengan surat tugasnya. Ini bisa masuk ke jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Selanjutnya, jalur prestasi. Ada 2 ya, jalur nilai rapot dan jalur prestasi perlombaan. Ini wajib melampirkan piagam dan dokumentasi berupa foto atau video. Baik, diulang ya. Syarat umum harus memenuhi ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, dan ketika daftar ulang harus membuat surat tanggung jawab mutlak orang tua bermaterai. Adapun jalur afirmasi atau KTM harus melampirkan kartu program penanganan kemiskinan, atau bagi keluarga korban bencana alam melampirkan surat keterangan domisili. Untuk jalur perpindahan orang tua dan anak guru harus melampirkan surat tugas. Dan untuk jalur prestasi harus melampirkan piagam dan dokumentasi prestasi. Berikut adalah tips untuk memilih jalur. Yang pertama, afirmasi atau KTM. Diberikan 2 pilihan SMA, pilihan 1 atau 2, kemudian bisa dalam atau luar zonasi. Nah, ini yang menjadi pertimbangannya adalah kelengkapan dari kartu penanganan kemiskinan. Semakin lengkap akan semakin baik. Sedangkan jalur zonasi diberikan 2 pilihan SMA, tapi wajib dalam 1 zonasi. Misalnya dalam 1 wilayah kecamatan itu ada 13 SMP. Nah, 13 SMP ini hanya akan boleh masuk untuk jalur zonasi pada 1 sekolah yang ditentukan. Jadi tidak bisa memilih sekolah yang di luar zonasi. Itu sudah ada ketentuannya dalam petunjuk teknis PPDB Jawa Barat. Paham ya? Selanjutnya, jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Sama diberikan 2 pilihan SMA, bisa dalam atau luar. Yang paling penting untuk jalur ini adalah kelengkapan surat, SK, dan berkas-berkas orang tua. Jadi ini yang menentukan diterima atau tidaknya. Yang terakhir, jalur prestasi. Nilai rapot dan kejuaraan. Hanya diberikan 1 pilihan SMA saja. Tidak diberikan pilihan 2, bisa dalam atau luar zonasi. Jalur prestasi ini bisa antar wilayah, antar kecamatan. Yang menjadi penilaian adalah skor akhir dari nilai prestasinya.
Berikut jadwal PPDB SMA tahap 1. Ini sudah diumumkan, kita sedang sosialisasi, dan pada tahap 1 hanya ada 3 jalur saja, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Ini bisa dilakukan oleh pendaftar atau sekolah asal dengan menggunakan akun, username, dan password yang telah diberikan oleh sekolah ya. Silakan sekarang coba dulu untuk mengisi data diri dan lokasi atau koordinat rumahnya. Ini diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 12 Juni. Selanjutnya sekolah akan melakukan verifikasi data calon peserta didik dan pengolahan nilai pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2020. Dan dilakukanlah rapat Dewan Guru untuk menetapkan hasil PPDB tanggal 18 Juni. Kemudian sekolah akan melaporkan ke dinas hasil dari rapat Dewan Gurunya pada tanggal 19 Juni. Dan pengumuman kelulusan untuk tahap 1 pada website. Silahkan login kembali, cek data kita di tanggal 22 Juni 2020. Mudah-mudahan kalian semua lolos pada jalur yang telah ditentukan dan wajib melakukan daftar ulang pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2020. Sedangkan tahap 2 ini pendaftaran jalur zonasi dilakukan online jika masih dalam darurat COVID-19, kemudian bisa datang ke sekolah jika sudah tidak masa darurat pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Kemudian sama, sekolah akan melakukan verifikasi pada tanggal 2 dan 3 Juli, rapat Dewan Guru pada tanggal 6 Juli, dan sekolah akan melaporkan ke dinas hasil rapatnya pada tanggal 7 Juli. Kemudian hasil pengumuman pada website itu di 8 Juli 2020. Dan kalian daftar ulang pada tanggal 9 dan 10 Juli 2020. Selamat menjadi siswa baru SMA, SMK atau SLB di tanggal 13 Juli 2020. Berikut adalah rumus untuk jalur prestasi. Ada poin A dan poin B. Untuk informasi, beberapa sekolah akan menetapkan rumus yang berlaku. Jadi tidak semua sekolah sama. Ada sekolah yang menetapkan poin A atau menetapkan poin B. Sepertinya untuk poin A sangat rumit sekali, tapi tidak menutup kemungkinan sekolah akan menggunakan rumus ini. Atau yang sangat sederhana yaitu poin B, hanya menjumlahkan nilai rata-rata 7 mapel dan nilai rata-rata UN. Sekarang kita akan simulasi untuk perhitungan rumus yang disebut dengan kalibrasi. Contoh perhitungan nilai akhir menggunakan rumus kalibrasi. Jadi seperti ini. Kita akan melihat siswa Ali. Nilai rata-rata UN ini didapatkan dari web Puspendik, jadi sekolah itu akan sama. Satu sekolah akan mendapatkan rata-rata nilai UN selama 3 tahun sama. Setiap siswa dalam satu sekolah tidak akan berbeda. Jadi kalian jangan khawatir, ini akan ditetapkan sama untuk satu sekolah. Yang dimaksud dengan jumlah nilai 7 mapel, skor 563 itu dari mana? Dari mapel yang di UN dan di US kan. Ini. Kemudian 4 mapel itu nilai yang UN kan. Apa saja mapelnya? Bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Kemudian ini perhitungan rumusnya. Ini untuk rumus A ya. Rata-rata A dan rata-rata B. Maka untuk nilai alternatif A menggunakan rumus kalibrasi di 573,8. Tapi dengan menggunakan rumus B itu sangat mudah. Hanya menjumlahkan 7 mapel 563 ditambah 87, skornya 650. Jadi kalian bisa menghitung sendiri untuk kalibrasi nilai rapot. Gimana? Mudah? Bisa dipahami? Selamat mencoba ya. Berikutnya, penyekoran prestasi untuk Kemdikbud. Jadi kalian ketika mengikuti pertandingan atau event-event, ada yang dilaksanakan tingkat Kemdikbud atau Kemenag, ada yang non Kemdikbud dan Kemenag. Jadi tidak masalah. Apapun kejuaraannya, kita bisa melampirkan sertifikat, dokumentasi dengan jelas. Ini adalah skornya.
Yang pertama, juara tingkat internasional. Ini skornya sangat besar sekali ya. Ada skor tunggal, ada skor bergu. Kemudian juara 1 sampai 3 tingkat nasional. Ini skornya. Tingkat provinsi, harapan provinsi, dan tingkat kota kabupaten. Jadi event ini dilaksanakan dari tingkat nasional sampai ke tingkat kota kabupaten. Jadi mohon maaf jika kalian menggunakan sertifikat tingkat sekolah, antar sekolah di luar kota kabupaten itu tidak bisa dilampirkan. Paling minimal juara 3 tingkat kota atau kabupaten itu bisa dilampirkan dengan skor 230 untuk tunggal dan 215 untuk bergu. Selanjutnya penyekoran prestasi non Kemdikbud atau Kemenag. Ini sama, juara internasional tingkat 1, 2, 3. Kemudian juara nasional, tingkat provinsi, harapan provinsi, dan kota kabupaten. Jadi yang berminat untuk memilih jalur prestasi, persiapkan sertifikat, foto dokumentasi untuk dilampirkan dalam daftar ulang. Oke, selamat kalian telah lolos dalam PPDB dan siap untuk daftar ulang. Persiapkan dokumennya, fotokopi, dan dibawa aslinya. Ingat, untuk tahap 1 itu pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2020. Sedangkan tahap 2 pada tanggal 9 dan 10 Juli 2020. Kemudian siapkan bukti tanda terima yang telah dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Ini penting. Jika calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang tanpa konfirmasi, maka dianggap mengundurkan diri dan tidak jadi siswa SMA, SMK, atau SLB. Oke, itulah tips dalam memilih jalur PPDB. Disimak baik-baik, dipikirkan baik-baik, jangan sampai salah pilih. Semoga kalian lolos untuk pilihan yang telah ditentukan. Di video selanjutnya, kita akan bahas tentang pengisian di website PPDB, proses pendaftaran. Baik, demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.